PT Dharma Henwa Tbk atau emiten berkode saham Dewa menandatangani perpanjangan kontrak 2 proyek pertambangan batu bara milik PT Arut Min Indonesia dengan nilai kontrak bernilai total 10,5 triliun rupiah. Perpanjangan kontrak ini mencakup proyek Asam-Asam dan Kintab yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. PT Dharma Henwa Tbk mengamankan perpanjangan kontrak 2 proyek pertambangan batu bara dari PT Arut Min Indonesia. Perpanjangan kontrak bernilai total 10,5 triliun rupiah ini memberikan kepastian operasional jangka panjang melalui skema Life of Mine. PT Dharma Henwa Tbk atau emiten berkode saham Dewa menandatangani perpanjangan kontrak 2 proyek pertambangan batu bara milik PT Arut Min Indonesia dengan nilai kontrak bernilai total 10,5 triliun rupiah. Perpanjangan kontrak ini mencakup proyek Asam-Asam dan Kintab yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Manajemen Dewa menyampaikan perjanjian perpanjangan kontrak telah ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2026. Kedua kontrak tersebut disepakati dengan skema Life of Mine yang memberikan kepastian keberlanjutan kegiatan operasional perseroan. Manajemen Dewa menyatakan perpanjangan kontrak ini mencerminkan kepercayaan Arut Min terhadap perseroan sebagai mitra jangka panjang. Perjanjian ini dinilai akan memberikan dampak positif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Dewa. Berdasarkan perjanjian tersebut, estimasi total volume pekerjaan overburden yang akan dikerjakan Dewa mencapai sekitar 252 juta bank kubik meter sepanjang umur tambang. Volume pekerjaan ini menjadi salah satu kontributor utama terhadap nilai kontrak yang telah disepakati. Pada kontrak tersebut, proyek Asam-Asam mencatat rata-rata produksi tahunan sebesar 17,3 juta BCM overburden dan 3,8 juta ton batu bara. Sementara itu, proyek Kintab memiliki rata-rata produksi tahunan sebesar 25,3 juta BCM overburden dengan produksi batu bara sekitar 3,8 juta ton. Tim Liputan, ID Action. Pemirsa, PT Bakri & Brothers Tbk akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada akhir Februari 2026. Agenda ini digelar untuk meminta persetujuan pemegang saham atas rencana penambahan modal melalui right issue. PT Bakri & Brothers Tbk memastikan RUU PSLB akan dilaksanakan pada 27 Februari 2026. Perseroan menyebut persetujuan pemegang saham menjadi syarat utama pelaksanaan track issue. Setelah restu diperoleh, BNBR akan mengajukan pernyataan pendaftaran track issue kepada Otoritas Jasa Keuangan. BNBR berencana menggunakan dana track issue untuk mengakuisisi PT Cimanggis Cibitung Tollways selaku pengelola jalan tol Cimanggis Cibitung. Aksi korporasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan struktur pendanaan akuisisi sekaligus mendukung modal kerja dan pengembangan usaha BNBR dan CCT. Saat ini, melalui anak usaha PT Bakri Tol Indonesia telah menguasai 10% saham CCT. Dalam track issue ini, BNBR akan menerbitkan hingga 90 miliar saham baru seri E dari saham Portepel. Dengan jumlah saham beredar mencapai 173,42 miliar lembar, aksi ini berpotensi menimbulkan dilusi hingga 33,33% bagi pemegang saham yang tidak menembus haknya. Adapun di sisi pasar, saham BNBR ditutup melemah 9,4% ke level Rp212 meski secara tahunan telah melonjak lebih dari 450%. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, PT Sochi Lines Tbk atau emiten berkode saham Sochi menargetkan utilisasi armada tanker di atas 80%. Target ini ditetapkan seiring strategi perseroan menjaga kontrak penyewaan armada serta optimalisasi kinerja operasional kapal. PT Sochi Lines Tbk atau emiten berkode saham Sochi menargetkan utilisasi armada tanker sekitar 80% pada tahun ini. Target tersebut ditetapkan seiring upaya perseroan memastikan seluruh armada memiliki kontrak penyewaan dari pelanggan. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Sochi Lines Paula Marina menyampaikan perseroan akan memastikan kegiatan docking dan perawatan armada dilakukan secara tepat waktu. Dengan perawatan yang baik, armada kapal diharapkan dapat memberikan utilisasi yang optimal. Saat ini Sochi Lines memiliki 30 unit kapal tanker dengan total kapasitas 1,4 juta deadweight tonnage.
Seluruh armada tersebut berstatus tersewakan dengan sebagian besar menggunakan skema penyewaan jangka waktu tertentu atau time charter. Pada kontrak time charter, tarif penyewaan bersifat tetap selama jangka waktu kontrak. Skema ini memberikan visibilitas pendapatan bagi perseroan. Selain itu, Sochi juga menyediakan layanan penyewaan dengan skema spot charter. Sochi Lines menguasai sekitar 18% pangsa pasar kapal tanker minyak. Perseroan juga terus mengembangkan armada setelah merealisasikan akuisisi 2 kapal tanker pada tahun 2025, serta menjaga utilisasi bisnis galangan kapal sekitar 20 hingga 30 proyek per tahun. Tim Liputan IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa nama Thomas Dwiwandono masuk dalam bursa calon deputi gubernur Bank Indonesia. Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Thomas bukan satu-satunya nama yang diusulkan masuk ke jajaran pemimpin bursa efek Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Dwiwandono masuk dalam bursa calon deputi gubernur Bank Indonesia. Selain Thomas, ada beberapa nama lain yang diusulkan menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara menjelaskan nama-nama tersebut diusulkan karena deputi gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang mengundurkan diri. Namun, ia tak menjelaskan alasan Juda mundur. Berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Prasetyo menambahkan, adapun surat presiden kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia telah dikirimkan ke DPR RI. Setelahnya, para kandidat yang diusulkan akan menjalani proses fit and proper di DPR RI. Jakarta, Indra Setiabudi, Novan Dwi, Yudi Permana, IDX Channel. Pemirsa, hanya kita update IHSG pada hari ini setelah penutupan sesi pertama tadi, di mana IHSG bergerak menguat di 0,24% ke level 9.155,40. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 9.156 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 9.174. 382 saham menguat, 287 saham melemah, dan 131 saham stagnan. Dari pergerakan top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Bumi yang mengalami penguatan di 5,34%, Dewa menguat di 5,96%, Bufa menguat di 9,24% dan Real menguat di 21,69%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami pelemahan terdalam antara lain ada PTRO yang melemah di 2,54%, Inet melemah di 1,74%, Tins melemah di 2,9%, dan AMMN atau Aman melemah di 1,31%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada industri yang mengalami penguatan di 2,38%, properti menguat di 1,67%, konsumsi primer menguat di 1,47%, dan konsumsi non-primer menguat di 1,45%.